that little mouse, 'cause I'm an albatross. Hai, kami dari kelompok podcast J2. Kami berasal dari SMAK Santa Maria Malang. Kali ini kami akan membawakan podcast bertemakan produk makanan di industri 4.0. Hai, aku Stasia Agatha, biasa dipanggil Cia. Hai, aku Mika Randy, biasa dipanggil Randy. Hai, namaku Josephine Valentina, biasa dipanggil Yosi. Hai semua, kami kembali lagi nih. Kali ini kami akan menyampaikan tentang industri makanan 4.0. Kalian pasti tahu kalau makanan yang banyak kita makan di hari-hari ini adalah junk food atau makanan-makanan yang cepat saji. Tapi tahukah kalian kalau makanan-makanan yang kalian makan tersebut diproduksi dalam jumlah besar dan juga menghasilkan limbah yang juga sangat besar dan berbahaya bagi lingkungan. Secara tidak langsung, karena kegemaran kita akan jenis makanan tersebut, kita juga berperan dalam merusak lingkungan hidup. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Yang harus kita lakukan sekarang adalah dengan bertobat dan mau untuk sadar bahwa kita juga telah berperan dalam perusakan keutuhan ciptaan. Kita harus mau untuk mengambil bagian dalam memperbaiki lingkungan yang telah kita rusak. Lingkungan tidak dapat baik dengan sendirinya apabila kita tidak ikut ambil bagian untuk mengurangi pencemaran lingkungan tersebut. Kuncinya adalah kalian mau berdamai dengan lingkungan, bukan malah merusak lingkungan yang telah Tuhan ciptakan bagi kita. Setelah itu, barulah kita memulai untuk mengurangi penghasilan limbah tersebut. Selain mengurangi produksi limbah yang berlebih, kita juga harus mengurangi kebiasaan buruk kita untuk merusak lingkungan hidup. Salah satu caranya adalah dengan merusak kebiasaan memakan junk food atau fast food dengan makanan organik yang lebih ramah lingkungan. Kita juga dapat mengurangi limbah plastik dengan mengubah penggunaan plastik menjadi reusable bag atau bahan lain yang lebih ramah lingkungan seperti kantong plastik yang terbuat dari kotoran hewan ternak yang mudah terurai apabila terkena air. Kalian juga dapat mengubah kebiasaan memakan makanan yang tidak sehat menjadi makanan-makanan yang sehat seperti makanan organik. Makanan organik adalah makanan yang diproduksi dan diproses secara konvensional yang istilahnya sering digunakan untuk mengelompokkan makanan nabati, tumbuhan seperti sayuran, buah, dan biji-bijian yang ditanam tanpa menggunakan pestisida. Makanan organik biasanya akan dibanderol dengan harga yang lebih mahal. Namun, makanan organik biasanya akan dibanderol dengan harga yang lebih mahal. Makanan organik biasanya akan dibanderol dengan harga yang lebih mahal. Namun, makanan organik baik bagi tubuh, sehingga daripada membeli fast food ataupun junk food, lebih baik untuk membeli makanan organik yang jelas kebersihannya dan manfaatnya bagi tubuh kita. Banyak makanan organik yang saat ini mulai beredar di masyarakat dan cukup digemari oleh kalangan orang yang menjaga kesehatan tubuhnya. Dan juga makanan organik sudah pasti terjamin kesehatannya. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena bahan yang digunakan seperti buah dan sayuran pada proses perawatannya tidak menggunakan bahan-bahan sintetis. Jadi bisa dibilang makanan organik ini adalah solusi yang tepat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan pada era sekarang atau era 4.0. Karena pada era sekarang banyak berbagai macam makanan yang kurang sehat dan kurang baik bagi tubuh kita atau bisa dibilang memberi dampak buruk bagi kita bila dikonsumsi secara sering. Meskipun pada biasanya disajikan dengan instan dan cepat untuk meminimalisir waktu yang digunakan untuk menunggu makanan tersebut. Salah satu contoh makanan organik yang ada sekarang adalah salad, di mana makanan salad biasa terdiri dari buah serta sayuran segar yang memiliki khasiat yang sangat bagus bagi tubuh kita. So, for your info, salad adalah makanan berupa sayur-sayuran hijau yang disiram dengan saus atau bumbu-bumbu lain
yang khas yang biasanya ditambah dengan buah-buahan. Selain itu, kita sebagai masyarakat Indonesia juga harusnya senang karena kita memiliki makanan khas daerah seperti gado-gado dan karedok yang terbuat dari bahan alami atau bisa kita sebut makanan organik. Biasanya makanan organik ini terbentuk dari proses pembelahan sel dalam tanaman ataupun hewan untuk memperbanyak keturunannya serta mendapatkan tanaman dan hewan dengan kualitas yang sangat bagus. Pada dasarnya bila kita membahas makanan organik pasti akan berhubungan atau tidak akan lepas dari yang namanya sayuran, di mana pada sayuran sendiri melakukan proses pembelahan secara mitosis, yaitu pembelahan yang berlangsung secara tidak langsung di dalam akar tanaman atau pucuk tanaman. Selain itu, bila kita membahas tentang hewan, pada hewan juga akan melakukan proses pembelahan dalam selnya, yaitu pembelahan secara meiosis, yaitu pembelahan yang tidak langsung dan berlangsung dalam sel hewan untuk berkembang biak dan menghasilkan keturunan pada hewan tersebut. Pembelahan ini akan berlangsung secara terus-menerus dengan jangka waktu yang panjang dan berbeda tergantung dengan iklim sekitarnya, suhu, dan ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi pada saat pembelahan sel tersebut. Selanjutnya, kalian dapat menjual salad, gado-gado, karedok, dan makanan daerah yang cukup digemari di daerah kalian. Dalam penjualan makanan, kalian dapat menjual dengan menentukan harga jual melalui penghitungan BEP atau break-even point yang artinya adalah titik impas. Maupun kalian juga dapat menghitung laba atau kerugian usaha dengan cara menentukan biaya variabel, biaya tetap, dan biaya lain-lain yang kalian perlukan untuk proses produksi dari usaha kalian. Lalu, kalian juga dapat melihat apakah kita mengalami untung atau rugi ya jika kita menjual dengan harga yang telah kita tentukan. Kalian juga dapat memulai dengan mencoba produksi dari jumlah yang sedikit, lalu meningkatkan perlahan-lahan seiring dengan banyaknya tingkat produksi yang bertambah. Dan yang paling penting dalam membuka suatu usaha adalah kalian melakukan usaha tersebut dengan kejujuran. Tidak perlu menipu ataupun membohongi orang lain untuk meningkatkan usaha. Karena apabila kita lakukan dengan kebohongan, maka suatu saat bila kebohongan tersebut terungkap, usaha kalian akan sia-sia dan kita malah mengalami kerugian. Maka dari itu, kalian harus tetap menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, kebenaran, dan perdamaian dalam menjalankan segala sesuatunya. Kita harus menjadikan sikap-sikap itu sebagai landasan dalam menjalankan usaha agar usaha kita dapat menjadi sukses ke depannya. Kita juga dapat menerapkan penggunaan bahan ramah lingkungan dalam usaha kita yang tentunya mudah terurai di alam agar tidak semakin merusak lingkungan. Dan kata lain, kita bisa dapat mengartikan bahwa kita itu belum bertobat dan menjaga keutuhan ciptaan dengan baik. Don't give up because of one bad chapter in your life. Keep going and reach your dream. Always remember why you started. One day, you will thank to yourself for not giving up. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan. Jangan lupa ya, tekan subscribe, like, dan komennya. Terima kasih.